Halo, perkenalkan nama saya Novel Pernyataan Simatupang dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Nancy Nadine, saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini kami akan membuat makanan appetizer yaitu kanapes dan main course-nya yaitu sushi mentai dan dessertnya yaitu gelato mangga. Jadi, selamat menyaksikan. Makanan pertama yang akan kita buat yaitu adalah appetizer, yaitu kanapes. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kanapes ini adalah daun sop, bawang putih, timun, tomat, bawang pre, roti, keju, krim keju, saus, merica, dan garam. Jadi langsung saja ke proses pembuatan pertama, yaitu kita menambahkan mentega ke dalam sini, ke dalam wadahnya. Mentega itu adalah mentega yang tidak bergaram. Lalu tambahkan lagi daun sopnya beserta dengan bawang putihnya. Hal ini kita lakukan untuk membuat krim mentega bawang putih. Ya, sebagai olesan nantinya di bagian roti. Kita juga tambahkan garam untuk menambahkan rasa sedikit pada menteganya. Lalu kita aduk sampai semuanya merata. Ini hasil adukannya. Lalu langkah kedua, kita membuat saus krim kejunya sebagai isian dari rotinya nanti. Pertama, tambahkan dulu krim kejunya, lalu tambahkan tomat, tambahkan bawang prenya beserta timunnya. Tambahkan garam juga, takar secukupnya. Lalu tambahkan ladanya supaya ada rasa-rasa pedas sedikit. Setelah itu, kita kacau kembali sampai semuanya merata. Setelah merata, ini sudah jadi. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu membuat bagian rotinya. Kita membuat 3 bagian roti untuk satu jenis, yaitu 2 biji yang bulat penuh dan 1 biji yang bolong di tengah. Bagian bawah kita lapisi dengan mentega bawang putihnya. Lalu tambahkan keju sedikit di atasnya, lalu tambahkan roti yang sudah dibolongi. Di tengah-tengah roti yang dibolongi, tambahkan pula saus tomatnya. Di atas saus tomat, tambahkan isian yang sudah kita buat tadi dengan saus krim keju. Lalu tutup dengan roti bagian atasnya. Setelah seperti ini, kita tambahkan sedikit keju dan daun sop. Lalu pada bagian atasnya tambahkan sedikit mentega bawang putihnya. Dan untuk sentuhan akhir, taruh daun sop di atasnya yang dilapisi dengan keju. Oh ya, mari kita bicara sejenak tentang sejarah kanape. Jadi asal muasal kue kecil ini adalah dari Prancis, dari kata kanape yang artinya sofa. Karena sejak akhir abad 18, istilah ini dipakai untuk irisan roti tipis yang dipanggang atau digoreng dengan aneka topping dengan rasa asin. Dalam perkembangannya, kanape pun menjadi suguhan wajib tiap ada cocktail party. Karena bentuknya yang kecil dan tidak terlalu mengenyangkan, juga mudah dipadu dengan aneka rasa topping. Di Italia, jenis kanape ini dikenal dengan nama crostini.
Anda pasti familiar bukan? Ini adalah hasil akhirnya setelah kita panggang dan setelah di plating. Dan nampak sangat menggiurkan bukan? Kanapes ini memang mantap. Sekarang mari kita berlanjut dengan membuat sushi mentai sebagai main course-nya. Jadi langsung ke bahan-bahannya. Ada cuka beras, air, gula pasir, madu, kecap, isiannya timun, sosis, lalu beberapa bahan untuk saus mentainya nanti. Pertama, masukkan beras dan beras ketan yang sudah dicuci air, lalu masukkan ke rice cooker hingga matang. Campurkan semua bahan cuka sushi hingga larut. Campurkan dengan nasi yang sudah matang hingga rata dan tutupi dengan lap basah agar nantinya tidak kering, sehingga memiliki tekstur yang lembek tapi tetap keras. Didihkan air, rebus 4 buah sosis selama 1 menit, lalu tiriskan. Kemudian potong sesuai dengan selera. Dan untuk adonan tempuranya, campurkan cuka dengan baking soda. Taburi permukaan sosis dengan tepung, celupkan ke dalam adonan tempura, dan goreng dengan minyak panas sehingga membentuk tekstur yang crispy. Ini adalah hasil jadinya setelah digoreng. Sekarang mari kita membuat saus mentainya. Jadi campurkan semua bahan-bahan yang telah ditentukan tadi di awal video menjadi satu, lalu kacau hingga rata. Campurkan kecap asin dan madu, lalu sisihkan. Iris timun, lalu rendam dengan air yang dicampur dengan sedikit garam sehingga membentuk rasa asin nanti pada timunnya. Sekarang mari kita ke bagian penyatuan semua bahan untuk membentuk sushinya. Pertama, siapkan nori. Lalu di atas nori tersebut kita taruh nasi yang telah dicampur dengan cuka tadi. Selanjutnya, setelah selesai, mari kita menata. Pertama, taruh tempura yang sudah digoreng tadi, lalu timun yang sudah diiris-iris panjang, lalu tenkatsu yaitu kriuk-kriuk dari tempuranya tadi, lalu tambahkan saus kecap asinnya, dan tambahan terakhir yaitu tentu saja bahan utama saus mentai. Setelah semuanya ditaruh di atasnya, tambahkan sedikit saus untuk menambah cita rasa. Ya, ini opsional. Lalu digulung agar membentuk sushinya. Gulung sushinya dengan ditekan-tekan sampai padat. Lalu nantinya dipotong dan kita plating. Ini adalah hasil akhirnya. Sangat menggugah selera bukan? Mantap. Sekarang mari kita berlanjut kepada dessert, gelato mangga. Mari kita kenalan dulu dengan bahan-bahannya. Jadi untuk membuat gelato mangga ini bahannya simple, hanya mangga dan susu. Hanya itu. Ya tambah air lah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah
membekukan dulu mangga yang sudah dipotong-potong. Jadi sewaktu di blender jadi lebih mudah. Mangga yang sudah beku tersebut kita masukkan ke dalam blender. Lalu ditambahkan dengan susu kental manis. Takaran susu kental manisnya sesuai dengan selera. Mari kita berbicara sejenak mengenai gelato ini. Pada dasarnya, gelato dan sorbet hampir sama. Cuman perbedaannya hanya pada bahan utamanya. Kalau sorbet tidak menggunakan susu, gelato menggunakan. Nah, jadi gelato ini dipopulerkan oleh Francesco Procopio dei Coltelli, seorang nelayan Sisilia pada tahun 1686. Procopio menciptakan mesin gelato pertama kali bersama seorang koki dari Palermo. Tak lama, Procopio membuka kafe di Paris dengan nama Cafe Procope yang menjual gelato dan kopi. Gelato pun terus dikembangkan dengan berbagai aneka rasa dan bahan campuran dalam proses pembuatannya hingga diekspor keluar Italia. Hingga saat ini, Cafe Procope masih buka loh. Jadi memang sejarahnya sangat wah, mantap dah. Ya, itulah sekilas tentang gelato yang sekilas mirip dengan sorbet, sekilas juga mirip dengan es krim. Padahal semuanya berbeda. Setelah semua bahan dicampur, bahan-bahan tersebut di blender sampai semuanya menyatu rata menjadi cairan yang kental. Lalu bahan tersebut dituangkan ke dalam piring yang nantinya akan kita bekukan di dalam freezer sampai membeku. Lalu kita tunggu sekitar 5-6 jam atau setengah hari sampai dia beku. Jadi ini gelatonya setelah dibekukan selama ya kurang lebih 6 jam. Kita kasih parutan keju setelah kita masukkan ke dalam gelas untuk sebagai toppingnya, supaya menambah cita rasa juga dan penampilannya. Lalu kita kasih lagi susu kental manis rasa coklat, ya untuk memperindah dari tampilan gelato mangganya. Tentunya juga menambah cita rasa. Setelah jadi dan setelah di plating, inilah penampakan dari gelato mangga yang sangat lezat. Ketika diminum, gelato ini sangat lezat dan sangat menyegarkan karena ya, rasanya seperti es krim. Jadi inilah gelato mangga yang saya buat dengan bahan utamanya adalah mangga. Sangat mantap bukan?